Pi telah merilis pembaruan teknis yang memungkinkan jutaan Pioneer untuk menyelesaikan migrasi mainnet. Pembaruan lain yang membuka blokir ratusan ribu Pioneer untuk mengirimkan aplikasi KYC akan hadir dalam beberapa minggu mendatang. Tentunya ini merupakan kabar baik bagi sejumlah Pioneer yang terkendala menyelesaikan tahapan-tahapan menuju jaringan terbuka Grand Open Mainnet. Setuju dan menyukai tayangan ini? Berikan komentar terbaiknya untuk Yasdar TV lebih berkembang dan berkualitas. Biasakan selalu mencari informasi dan berita lain sebagai referensi dan pembanding untuk menguji kebenaran informasi yang admin sajikan. Yasdar TV, saluran Pi Network. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali jumpa bersama Yasdar TV. Sahabat Yasdar, rekan Pioneer dimanapun Anda berada, semoga dalam keadaan sehat dan afiat, tentunya diberikan keberkahan, kesehatan lahir dan batin. Tidak lupa admin sampaikan selamat menunaikan ibadah puasa bagi sahabat Yasdar yang menjalankannya. Pada kesempatan kali ini, admin kembali mengudara dengan informasi-informasi yang berhubungan terkait dengan proyek Pi Network. Salah satunya informasi terkini bagi sejumlah Pioneer yang belum memeriksa akun Pi Network dan akun Pi Browser untuk melakukan update terlebih dahulu supaya tidak ketinggalan informasi yang terkini dari Pi Core Team. Sahabat Yasdar, hampir 2,5 juta Pioneer di wilayah tertentu telah dibuka blokirnya oleh pembaruan teknis baru untuk menyelesaikan daftar periksa mainnet dan aktif dalam penambangan. Lebih dari 700.000 akun tambahan juga akan segera dapat mengirimkan aplikasi KYC. Tentunya hal ini menjadi kabar yang baik bagi sejumlah Pioneer yang terkendala terkait tahapan-tahapan yang belum terselesaikan. Seperti biasa, sebelum admin lanjutkan, jangan lupa like, comment, subscribe, dan share tayangan ini jika dirasa ada manfaatnya. Bagi sahabat yang baru saja bergabung, jangan lupa bunyikan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi info terbaru terkait perkembangan proyek Pi Network menuju jaringan terbuka sepenuhnya. Sahabat Yasdar, berita yang dirilis oleh Pi Core Team pertanggal 31 Januari 2026 pada pukul 4:24, di mana hampir dari 2,5 juta Pioneer di wilayah tertentu telah dibuka blokirnya oleh pembaruan teknis baru untuk bermigrasi ke mainnet. Jika mereka telah menyelesaikan daftar periksa mainnet dan aktif dalam penambangan, lebih dari 700.000 akun tambahan juga akan segera dapat mengirimkan aplikasi KYC. Dengan pembaruan ini, lebih banyak orang dapat berpartisipasi dalam ekosistem mainnet. Dan kemudian, Pi kini mencapai 16 juta Pioneer yang telah bermigrasi ke mainnet secara keseluruhan, di mana yang membedakan Pi sebagai blockchain terverifikasi identitas yang masif. Selesaikan langkah-langkah KYC dan daftar periksa mainnet Anda sesuai kebutuhan untuk memastikan akun Anda siap untuk langkah selanjutnya. Kemudian, Pi KYC juga meluncurkan fitur autentikasi sidik telapak tangan beta dengan sebagian kecil Pioneer untuk eksplorasi fitur tambahan. Distribusi hadiah validator KYC tetap sesuai target untuk peluncuran pada akhir Maret 2026. Tentunya hal ini menjadi kabar baik
bagi semua sahabat yang telah berpartisipasi sebagai validator di proyek Pi Netbook ini. Sahabat Yasdar, Pi telah merilis pembaruan teknis yang memungkinkan jutaan pionir untuk menyelesaikan migrasi mainnet. Pembaruan lain yang membuka blokir ratusan ribu pionir untuk mengirimkan aplikasi KYC juga akan hadir dalam beberapa minggu mendatang. Di samping itu, Pi merilis fitur otentikasi sidik telapak tangan dalam fase pengujian beta yang dapat membantu sistem memproses pemeriksaan keaktifan tambahan, verifikasi akun, dan banyak lagi yang lainnya. Sementara itu, distribusi hadiah KYC validator terus mengalami kemajuan dan tetap sesuai rencana yang akan diluncurkan pada akhir Maret 2026. Pembaruan ini tidak hanya memungkinkan lebih banyak pionir untuk berpartisipasi dalam ekosistem mainnet, tetapi juga semakin memperkuat dua kekuatan utama Pi, antara lain ukuran komunitas dan kemudian blockchain mainnet yang sepenuhnya terverifikasi identitasnya. Secara keseluruhan, Pi telah mencapai 16 juta pionir yang bermigrasi ke mainnet, yang menjadikan Pi sebagai blockchain terverifikasi identitas yang masif. Jutaan pengguna pionir dapat mengakses mainnet setelah diblokir. Hampir 2,5 juta pionir yang sebelumnya diblokir karena pemeriksaan keamanan dan kepatuhan tambahan di wilayah tertentu tentunya kini dapat bermigrasi sepenuhnya ke mainnet. Bagi mereka yang memenuhi syarat untuk dibuka blokirnya oleh pembaruan ini, sistem akan secara otomatis memigrasikan saldo yang dapat ditransfer jika mereka aktif dalam penambangan dan telah menyelesaikan daftar periksa mainnet. Sahabat Yasdar, mengapa beberapa migrasi atau KYC dibuka blokirnya secara bertahap? Nah, jawabannya, kelompok pionir yang berbeda mengalami kendala dalam proses migrasi atau KYC karena berbagai kasus-kasus yang khusus, seperti halnya persyaratan pemeriksaan tambahan, evaluasi, dan penentuan status KYC sementara mereka, langkah-langkah keamanan akun sebelum migrasi, dan hal lain yang menjadi pokok daripada tahapan-tahapan ini. Setiap kasus khusus memerlukan solusi teknis khusus juga untuk menyelesaikan status yang belum ditentukan bagi akun yang terpengaruh. Untuk memastikan proses tersebut memungkinkan sebanyak mungkin pionir yang sah untuk lolos sambil menangkap pelaku yang tidak bertanggung jawab atau pelanggar kebijakan. Kemudian setelah solusi teknis khusus tersebut selesai dan dirilis, kelompok pionir yang diselesaikan oleh solusi ini akan dibuka blokirnya. Oleh karena itu, kecepatan pembukaan blokir tidak seperti proses KYC dan migrasi berkelanjutan pada umumnya untuk sebagian besar pionir, ditentukan oleh rilis solusi teknis ini. Sementara jaringan terus memproses akun mereka untuk memastikan integritas migrasi mainnet dalam skala besar. Selama proses ini berlangsung, aplikasi dari para pionir yang telah berhasil diakses ini mungkin memerlukan analisis tambahan untuk menentukan KYC mereka. Setelah pembaruan dirilis, jika Anda sebelumnya diblokir dari KYC, silakan buka aplikasi Pi dan periksa apakah Anda dapat melanjutkan mengirimkan KYC sesegera mungkin, membantu mempersiapkan akun Anda untuk langkah selanjutnya. Oleh karenanya, menjelajahi verifikasi sidik telapak tangan dalam KYC untuk otentikasi lebih lanjut. Pi mulai menguji otentikasi sidik telapak tangan sebagai fitur beta untuk mengeksplorasi potensi penggunaannya dalam jaringan. Metode otentikasi tambahan ini berfokus pada verifikasi keaslian manusia sambil menawarkan perlindungan privasi yang berbeda karena tidak memerlukan tampilan wajah. Misalnya, bagi para pionir yang sudah memerlukan beberapa pengecekan keaktifan wajah atau pengecekan ulang identitas, sidik telapak tangan berpotensi digunakan sebagai bagian dari alur otentikasi dan keamanan yang lebih luas.
Sebelum admin lanjutkan, bagi sahabat yang memerlukan baju kebesaran P-Netbook, silahkan untuk melakukan pemesanan dan sekaligus check out pada sejumlah link yang telah admin sematkan di kolom deskripsi. Sahabat Yasdar, kemungkinan aplikasi di masa mendatang mencakup penggunaan dalam verifikasi identitas untuk tujuan pemulihan dan perlindungan akun, pengaturan ulang kata sandi, autentikasi 2 faktor, dan kasus penggunaan terkait keamanan lainnya. Fitur beta ini tentunya sangat membantu untuk sebagian kecil pengguna dari para pionir dan kemudian dievaluasi lebih lanjut. Selain daripada informasi tersebut, ada beberapa informasi yang sangat menarik khususnya bagi para validator, di mana distribusi imbalan validator KYC ditargetkan akan selesai pada kuartal pertama tahun 2026. Distribusi imbalan validator terus mengalami kemajuan sesuai dengan jadwal yang telah diumumkan sebelumnya. Desain telah diselesaikan, implementasinya telah rampung, dan saat ini pekerjaan tersebut sedang diuji, di mana pengujian sangat penting karena memengaruhi distribusi pembayaran fee kepada semua validator KYC atas pekerjaan mereka dalam proses KYC jutaan pionir. Targetnya tetap pada peluncuran pada akhir kuartal ini. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, distribusi imbalan validator pertama membutuhkan kerja keras untuk menilai dan menganalisis volume data tugas validasi KYC yang sangat besar yang telah terkumpul sejak tahun 2021. Di mana besarnya pekerjaan ini disebabkan oleh beberapa hal berikut, antara lain volume dan tugas mencakup ratusan juta tugas validasi pada berbagai tahapan. Kemudian kompleksitas data tugas, variasi pada jenis tugas, hasil, dan kualitas di samping tugas yang dilakukan pada berbagai fase pemrosesan KYC atau fase beta, pengujian, bootstrapping, dan skala. Kemudian keadilan dalam pembagian imbalan tentunya berdasarkan rancangan distribusi dan sumber dana, mencakup skalabilitas arsitektur sistem yang mendistribusikan hadiah ini kepada jutaan validator saat ini, dan juga untuk mendukung siklus hadiah di masa mendatang. Akurasi perhitungan dan keamanan pendistribusian hadiah ini di blockchain mainnet. Pembaruan ini mencerminkan upaya berkelanjutan untuk memperluas akses ke KYC dan migrasi mainnet, memungkinkan partisipasi yang lebih luas dan ekosistem Pi. Selesaikan langkah-langkah KYC dan migrasi mainnet yang diperlukan jika dibutuhkan, dan jadilah validator KYC untuk berkontribusi pada kemajuan negara atau wilayah di mana Anda berada. Sahabat Yasdar, ini tentunya menjadi menarik bagi kita para pionir yang masih bersabar, yang senantiasa selalu mengikuti perkembangan proyek ini tanpa henti. Pertahankan seluruh aset digital yang sudah kita miliki, yang sudah kita menambangnya bertahun-tahun lamanya. Jangan pernah mudah terprovokasi, jangan pernah mudah tergembosi pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, yang hanya akan merugikan nasib para pionir ke depan. Biarkan semua kebisingan senantiasa selalu mewarnai perjalanan kita. Kita tetap berada di jalur, tetap semangat, tetap optimis, dan tetaplah bersyukur menjelang Grand Open Mainnet yang sudah semakin dekat. Semoga usaha kita bersama menjadikan sesuatu yang indah pada waktunya. Salam petir, ceder, ceder, ceder. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.